Banyak orang tuh dia kerja di kantor dan dia ngerasa dia bisa jadi entrepreneur ulung. Padahal tanpa disadari sebenarnya dia nggak punya skill itu. Yang dia punya hanyalah semangat. Dia coba resign, dia tidak berhasil. Kalau bicara tidak puas, manusia itu tidak akan pernah puas. Pasti saya akan mikir, wah ternyata masih ada yang lebih sukses lagi misalnya secara materi gitu ya. Wah harus kerja begini nih kalau mau lebih kaya lagi. Saya bisa ngelihat ke atas terus dan pindah lagi ke bidang ini segala macam. Tapi sekali-sekali kita juga harus ngelihat ke belakang. Kita ngelihat ke belakang ke perjalanan panjang yang udah kita laluin sampai di posisi kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton video ini. Selamat datang lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini kita bertamu, judulnya ke tempat tamu kita. Halo. Apa kabar? Ada Om Fitra Eri di sini. Halo Mas Ali. Sehat Om Fitra? Sorry ya kita outdoor soalnya di dalam lagi dibersih-bersihin tadi. Sip. Enak malah santai gini, udaranya seger. Enak-enak mendung-mendung gini. Yes. Thank you Om Fitra sekali lagi. Sama-sama. Udah luangin waktunya. Ini sebuah kehormatan nih di wawancara Mas Ali. Waduh. Sebelumnya udah ada Sandiaga Uno, Om Mobi segala. Kan saya di sini mau belajar, Petra. Jadi wah, bisa aja. Saya di sini untuk belajar. Kita semua belajar. Ya. Dan apa? Kalau buat teman-teman belum tahu, kalau kita bicara dunia otomotif lah ya, salah satu nama yang selalu muncul mencuat di atas adalah nama Om Fitra Eri. Itu YouTube-nya aja baik sama saya dimunculin terus jadi. Tapi banyak banget saya aja yang bukan orang otomotif, yang bukan gila mobil, gila otomotif, akhirnya jadi ikut ngikutin, jadi sangat enjoy dari konten-konten Om Fitra. So sekarang bahkan akhirnya bisa ketemu, mudah-mudahan saya ingin belajar banyak. Belajar apa interogasi nih? Belajar lewat interogasi. Ya, karena kita ngobrolin hidup kata Om Fitra. Jadi kalau yang saya pernah tahu Om Fitra kan kuliah tuh teknik mesin. Betul. Dan waktu kan anak-anak kuliah tuh suka banyak yang namanya Hima Salju, saya pernah dengar. Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Oh, banyak yang merasa salah jurusan. Om Fitra tuh emang seneng, emang pengen masuk situ dan emang udah punya tujuan setelah itu atau gimana waktu itu? Saya rasa nggak ada ya orang kuliah itu salah jurusan. Gini, mau jurusan apapun di perkuliahan itu yang kita pelajari itu bukan cuman ilmunya, tapi sosialisasinya. Kita bertemu orang, kita punya kenalan baru, kita punya networking di situ. Itu yang saya rasa lebih banyak kepake ketimbang ilmunya yang kita dapat. Karena kita dapat ilmu, dapat ilmu hukum, dapat ilmu psikologi, dapat ilmu teknik mesin gitu ya. Tapi nantinya pada saat kita bekerja, ilmu itu akan diasah lagi di tempat kerja sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Tapi yang nggak pernah hilang adalah networking dari zaman kuliah. Kita punya teman-teman lama di kuliah, kita reuni, kita saling berbagi kesempatan, berbagi bisnis. Itu yang saya rasa walaupun jurusannya mungkin tidak sesuai dengan minat kita gitu ya. Tapi tetap ada yang bisa didapatkan. Jadi kalau udah ngerasa bahwa wah, ini kok jurusannya bukan passion saya ya. Dapetin hal yang lain dari kuliah. Networkingnya, hubungan antar temannya, bagaimana berhubungan dengan fakultas lain, bagaimana berhubungan dengan jurusan lain gitu ya. Itu menurut saya walaupun saya di teknik mesin yang menurut saya itu sesuai dengan minat saya, tapi yang justru lebih banyak saya dapatkan adalah cara kita berinteraksi sama orang, cara kita berorganisasi. Itu yang bisa didapatkan mau kita kuliah jurusan apapun. Om Fitra dulu aktif di kampus, kegiatan-kegiatan kampus gitu? Aktif. Kebetulan waktu di kampus itu saya kepilih jadi Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi saya mewakili teknik mesin di BPM-nya. BPM tuh kalau di pemerintahan tuh kayak DPR. Senat itu yang ininya, eksekutifnya, ini legislatifnya gitu ya. Jadi ya cukuplah beraktivitas di kampus. Nah itu yang saya rasakan dapat value yang lebih banyak dari ilmu. Ilmu sampai kapanpun itu kita bisa pelajari. Tapi networking dengan teman kuliah mungkin kita hanya dapat pada saat kita kuliah. Kalau value apa aja misalnya Om Fitra? Yang paling terasa banget? Value yang pasti kita saling kenal. Kalau udah saling kenal, kita biasanya banyak kesempatan terbuka untuk bersama nantinya pas kita udah lulus lama. Kemudian value saling menghargai teman.
terus value seneng bareng, susah bareng, apalagi pada saat ospek gitu ya. Terus habis itu ada value kita menolong temen yang lagi susah dan kita ditolong ketika kita lagi susah. Dan itu terjadi pada saat kita lebih kuat dibandingin SMP, SMA, itu adalah di perkuliahan. Dimana kita lebih mandiri di situ. Nah, value-value itu yang akan banyak membantu orang. Bukan ilmu semata. Kalau cuma ilmu, kita akan pasang kacamata kuda. Kita benar-benar cuma di ilmu kita aja. Kita dan ilmu pengetahuan kita. Tapi sosialisasi itu hal yang tidak kalah penting untuk kita. Bukan hanya kesuksesan, tapi kebahagiaan di dalam hidup. Bukan hanya kesuksesan, tapi juga kebahagiaan dalam hidup. Kalau Om Fitra melihat kesuksesan dan kebahagiaan itu berarti jadi gini, seperti kesuksesan menurut saya itu berbeda-beda tiap orang. Tapi sebagian besar orang menyamakan kesuksesan itu dengan hal-hal yang berbau duniawi. Misalnya material gitu. Materi, jabatan, itu adalah kesuksesan. Tapi kesuksesan kalau misalnya dilihat dari situ, tidak selalu datang dengan kebahagiaan. Ada orang yang sukses, tapi dia ngerasa ada yang kosong di hidupnya. Ada yang kurang bahagia. Nah, kebahagiaan itulah yang harus kita raih juga selain kesuksesan. Kesuksesan tuh kadang-kadang banyak orang terjebak kesuksesan itu bukan hanya untuk kepuasan dia sendiri, tapi untuk biar dilihat orang lain dia sukses. Buat apa kita hidup untuk orang lain? Jadi approval orang. Approval, iya. Wah, dia direktur ini. Wah, dia kaya gitu ya. Tapi kitanya sendiri hampa. Kitanya sendiri nggak seneng ngejalanin apa yang kita jalanin. Terus buat apa? Kita hidup buat pamer ke orang lain gitu. Menarik. Dan tapi kalau Om Fitra masuk ke situ memang kepingin masuk ke teknik mesin tadi. Jadi kan? Saya memang sangat suka dengan namanya bidang otomotif. Mobil, itu saya suka dari kecil. Orang tua saya, terutama ibu saya, menyarankan saya masuk ke kedokteran. Yang mana saya ngerasa saya nggak begitu suka dengan dunia kedokteran. Dan biologi juga saya nggak terlalu bagus skillnya saya di situ. Nggak terlalu suka gitu. Saya suka fisika, saya suka matematika, saya suka mobil. Artinya, yang paling logis adalah saya kuliah jurusan otomotif. Jurusan otomotif tidak ada yang S1 di Indonesia waktu itu. S2 pun malah nggak ada juga. Ya udah, S1 yang paling dekat adalah teknik mesin. Dan habis itu saya rencanakan baru S2-nya mengambil teknik otomotif. Jadi itu kenapa saya masuk teknik mesin. Karena memang saya punya passion di mobil dan kebetulan saya juga suka dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan otomotif. Kayak gimana sih kalau belajar kayak tadi? Jadi oke, sorry. Saya balik dulu deh. Jadi kalau Om Fitra waktu itu apakah sudah berpikir saat teknik mesin ini emang ini sebagai batu lompatan juga nanti untuk emang sudah ada niat udah ada niat. Sayangnya pada gitu? Saat saya lulus nggak berapa lama terus krisis moneter. Jadi terlalu mahal untuk ke Eropa untuk mengambil S2 teknik otomotif. Jadi ya sudah dari S1 saya langsung kerja. Tapi tadinya sudah direncanakan, tapi ya kan manusia cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan juga. Nah itu saat apalagi itu masih umur masih jauh lebih belia gitu kan. Nah terus saat udah ada rencana gini, kemudian ternyata realitanya tidak seperti yang diharapkan atau itu jalanin. Jangan sempat down gitu juga. Down enggak, cuman ya ada. Ya mestinya ke sana ya, tapi ya udahlah, jalanin aja. Dan ternyata saya baru berpikir, kalau waktu itu saya ngambil S2 teknik otomotif, mungkin perjalanan hidup saya itu berbeda dengan sekarang. Dan saya sangat mensyukuri apa yang saya jalani sekarang. Jadi ya mungkin ada hikmahnya juga krisis moneter itu. Dan waktu itu kalau gitu ketika mulai bekerja itu sudah, kan Om Fitra sekarang saya ngeliatnya content creator iya, reviewer iya, tapi jurnalis juga ya, jurnalis. Bahkan sebelum YouTube juga emang jurnalis itu kan. Kemudian saya bahkan melihat sebagai entrepreneur juga kan begitu. Kemudian waktu pembalap ya, lupa pembalap dengan prestasi begitu banyak juga. Nah, waktu mulai bekerja setelah lulus itu sudah oke, saya emang kepengen
mulai ke arah jurnalis dulu atau gimana Jadi, nyarinya, atau yang ketemu dulu yang saya atau pengen, gimana? pokoknya saya harus bekerja di bidang otomotif. Pokoknya otomotif gitu. Bidang otomotif tuh banyak. Dari mulai kerja di pabrik, membuat mobilnya, merakit mobilnya, atau menjual mobilnya, atau memasarkan mobilnya, atau jadi sales, atau jadi jurnalis. Saya pokoknya apa aja, asal berkaitan sama dunia otomotif. Kecuali sales, saya nggak mau. Karena saya ngerasa saya nggak pinter cuap-cuap untuk ngejual waktu itu. Akhirnya kebetulan ngelihat tabloid otomotif langganan saya, loh kok ada lowongan jadi reporter. Wah, dunia jurnalistik ya. Udah deh, coba aja. Yang penting berkaitan sama otomotif. Saya masuk, wah ternyata saya harus belajar jurnalistik. Tapi karena bidang jurnalistiknya itu adalah bidang otomotif, jadi saya tertarik. Jadi saya ngerasa seneng loh. Teman-teman saya di pabrik mobil pada bikin mobil. Kalau di dunia jurnalistik justru saya yang nilai nih hasil kerjaannya bagus apa enggak gitu kan. Udah waktu itu dan di dunia jurnalistik otomotif tuh kita ketemu mobil baru setiap hari, kita ketemu teknologi baru setiap hari, kita ketemu orang baru setiap hari, kita menambah networking. Jadi ya itu dari tahun 99 sampai sekarang, artinya udah 21 tahun saya di dunia jurnalistik. Walaupun sekarang dibilang konten kreator, tetap aja konten kreator itu kan bagian dari jurnalistik juga, karena konten yang saya buat selalu berkaitan sama otomotif. Dan ada risetnya dulu, ada ya, gitu kan betul. Ya. Dan menyampaikan kepada masyarakat juga gitu kan. Betul. Ya. Sampai akhirnya masuk ke area sampai jadi pembalap itu gimana ceritanya? Kalau pembalap itu sebelum jurnalis, jadi dari dulu itu sering diajak ayah nonton balap gitu ya. Wah pengen balap dari dulu, tapi kan orang tua saya dua-duanya dokter gitu kan, jadi mereka bilang balap itu olahraganya orang kaya, kita tuh bukan orang kaya. Jadi kalau mau balap boleh, tapi yang penting safety sama mandiri, jangan minta orang tua. Ya udah, uang saku saya selama kuliah tuh saya simpen. Begitu lulus kuliah nggak bisa lanjut ke luar negeri, saya pakai tabungan saya buat balapan dulu. Cari balapan yang paling murah, balapan Timor. Wah, ada yang kelas standar, artinya modifikasinya nggak terlalu banyak. Ya udah. Terus habis itu saya balapan sampai balapan tabungan Timor tuh apa? Gimana Timor One Make Race. Jadi mobilnya Timor semua. Waktu itu ada mobil nasional namanya Timor. Saya ingat Timor murah banget. Iya, ingat saya tuh. Udah. Tiba-tiba tabungan saya habis. Ya udah, saya harus kerja deh. Kerja jadi jurnalis. Tapi untungnya karena tim sama saya itu sama-sama serius di balap dan prestasinya bagus. Alhamdulillah dari tahun 2001 sampai sekarang itu ada sponsor terus dan saya udah nggak ngeluarin biaya lagi buat balap. Bahkan itu menjadi salah satu income juga balap. Itu ada kan meskipun sama-sama otomotif tapi antara jurnalis sama pembalap itu kan mungkin feel-nya kan ada rasa yang berbeda pasti karena itu beda. Ada preferensi nggak? Kalau saya sekarang disuruh milih terus jadi jurnalis atau terus jadi pembalap tapi ninggalin jurnalis, atau terus jadi jurnalis atau ninggalin balap, pasti saya milih terusin jurnalistik, tinggalin balap. Karena saya udah umur segini, udah di atas 40, dan jurnalistik otomotif itu lebih berwarna dan bisa memberi manfaat ke orang lain. Itu makanya kenapa saya cinta dunia jurnalistik. Ketika ada mobil baru, saya bisa review kelemahannya, kelebihannya. Jadi orang bisa milih, oh ini mobil sesuai kebutuhannya apa enggak. Saat mulai kan sekitar tadi sebelum saya melihat Mas Om Fitra sebagai entrepreneur juga gitu. Ya. Nah, kalau tadi mungkin awalnya bekerja sebagai jurnalis, sebagai karyawan gitu kan, sebagai pegawai, dan transisinya mulai ingin memulai sesuatu sendiri. Jadi itu kayak gimana? Saya itu orang yang dulu itu seneng di zona nyaman. Saya kerja di perusahaan media yang besar, terus ngerasa udah nyaman, udah deh sampai pensiun aja di sini, gaji kecil nggak apa-apa gitu kan. Sampai suatu waktu ada pemotongan karyawan juga di sana, dan kebetulan saya diminta buat resign dari tempat yang lama. Saya juga kaget kok saya diminta resign gitu kan. Tapi ya udah waktu itu oke deh, coba yang sesuatu yang baru. Saya resign dari tempat lama dan tiba-tiba ada ketidakpastian. Aduh, bulan depan makan apa ya? Bulan depan gajian apa ya? 2 bulan lagi kayak gimana?
Tapi justru di saat kita tidak nyaman, justru keluarlah ide-ide untuk mempertahankan hidup. Dan alhasil malah saya mendapatkan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan akhirnya nggak nyampe setahun abis resign, kita buat Auto Driver ini. Dan 2 tahun abis Auto Driver ini saya buat channel pribadi di YouTube. Dan alhamdulillah sekarang seperti ini. Luar biasa. Tapi waktu mulai ada takutnya juga nggak? Ini bisa nggak ya? Atau Justru ketika kita lagi di zona tidak nyaman, nggak ada takutnya. karena nothing tulus atau gimana? Iya, kalau nothing tulus. Tapi kalau kita udah di zona nyaman, aduh, berani nggak ya nyoba ini? Aduh, nanti kehilangan gaji di sini. Banyak takutnya. Tapi ketika kita lagi di zona tidak nyaman, nggak ada takutnya. Coba aja. Apa? Bisa apa? So, saya nggak terikat ke kantor mana-mana, coba aja entrepreneurship. Yang berbeda apa, Om Fitra, kalau yang paling dirasa berbeda dalam kayak mungkin skill yang dibutuhkan antara... Jadi gini, kalau kita jadi karyawan, kita tinggal nunggu gaji bulanan, habis itu kita lakuin apa yang harus kita kerjakan. Oke? Kalau di perusahaan yang bagus, kita melakukan hal standar itu ditambah kita memberikan ide-ide segar, itu kita akan dihargai. Tapi kalau di perusahaan yang nggak begitu bagus, kita punya ide bagus atau enggak, sama aja ya. Udah, artinya kita cukup ngerjain pekerjaan sesuai dengan job desk kita. Tapi kalau kita jadi entrepreneur, yang kita adalah pemilik usaha itu, kita nggak cuman berpikir gimana cuman ngejalanin sehari-hari job desk-nya apa, tapi gimana buat ngembanginnya ke depan. Gimana membuat kita bertahan di tengah persaingan. Nah, itu yang berbeda. Dan gimana? Kalau dari pengalaman Fitra gimana? Ternyata semuanya itu ya logika semua yang main. Karena semuanya terukur. Oke, orang nonton kita karena seperti ini, view kita segini, view kompetitor segini. Oke, artinya untuk improve kita harus begini. Itu semua logis. Logika. Tapi logika itu tidak keluar kalau kita jadi karyawan. Itu biar aja yang punya perusahaan yang mikirin. Ya, gua job desk aja. Tapi ketika itu punya kita akan berpikir. Dan kalau kita punya logika sama kita punya pengalaman di bidang itu, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Dan tadi Om Fitra bilang, kalau sales pas awal apa aja oke, tapi jangan sales gitu kan. Tapi kan sekarang kan banyak sebagian besar dari pekerjaan Om Fitra juga ngomong gitu kan. Karena dulu saya berpikir bahwa sales itu menjual barang, mau barang itu jelek mau bagus, pokoknya dibagusin sama salesnya. Nah, kalau sekarang, saya melakukan pekerjaan sales, yaitu mempromosikan barang juga. Tapi kalau review, saya tidak mempromosikan barang. Review saya benar-benar pure review. Tapi ada juga beberapa program endorsan yang saya harus memasarkan. Bedanya saya dengan sales adalah, kalau sales tidak bisa milih mau barang mana yang dijual. Di mana dia bekerja, itu harus dijual. Kalau saya bisa milih. Coba, produknya coba dulu. Produknya nggak bagus. Mau dibayar berapapun, saya nggak akan mau jadi endorse di situ. Tapi kalau barangnya bagus, dan saya yakin bahwa barang ini berguna untuk viewer saya, baru kita kerjasama. Dan saya akan pikirkan caranya bagaimana mengkomunikasikan keunggulan barang ini ke audiens. Intinya satu, tidak membohongi viewer sama sekali. Dan saya bisa memilih barang apa saja yang layak saya promosikan. Itu bedanya saya dengan sales. Jadi saya tidak semua barang itu saya mau menjual. Saya hanya mau menjual barang yang memang punya daya guna untuk viewer. Waktu pas baru pertama kali, tapi saat berbicara gitu, memang sudah kalau begitu yakin karena ini saya emang apa adanya, terus keluar lancar atau? Jadi saya sebenarnya orang yang pendiam. Oh gitu. Namanya juga anak teknik mesin gitu ya. Saya bukan orang yang suka banyak ngomong. Nah, tapi ketika di 2012 kita pindah ke YouTube mengharuskan kita ngomong. Tadinya saya cuma ngetik, tiba-tiba harus ngomong. Ya mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman. Toh saya pikir ternyata semua orang sebenarnya bisa ngomong. Tinggal masalahnya dia ngerti yang diomongin apa enggak. Kalau kita ngerti bener apa yang diomongin, jauh lebih gampang ngomong itu. Tapi kalau kita nggak ngerti dan kita paksain ngomong, itu akan seperti tong kosong nyari bunyinya. Nah, kalau
Bahkan sebagai YouTuber pun kan bener apa nggak nih? Saya mau cross check. Saat membuat konten juga ada nyiapin skrip dan seterusnya, juga ada proses ngetiknya juga atau? Ada, tapi skripnya skrip sangat sederhana. Nah, jadi saya bisa tunjukin skripnya. Misalnya skrip yang saya buat ya untuk mobil gitu ya. Benar-benar cuman VO, impresi tentang apa, VO-nya apa, impresinya tentang apa. Jadi ini benar-benar hanya pointer-pointer. Yang penting tidak terlupa. Jadi skrip itu bukan untuk mendikte saya bicara. Tapi skrip itu untuk menentukan di bagian ini saya ngomongin tentang apa, bagian ini ngomongin tentang apa, supaya tidak terjadi informasi double atau triple. Atau tidak terjadi informasi yang lupa saya sampaikan. Tapi tetap semua kata-kata, pemilihan kata-kata itu dilakukan secara spontan di depan kamera. Ya seperti sekarang. Ya. Dan ada ini nggak, ada proses kayak pembelajaran dalam arti yang Om Fitra rasakan antara saat mulai banyak dulu. Kalau ngelihatnya, kalau Om Fitra ngeliat gue dulu waktu memulai ini sebagai YouTuber kayak begini, sekarang apa yang paling terasa berbeda? Itu adalah never ending proses yang namanya belajar. Kalau saya sekarang nonton video saya pertama kali awal gitu kan, pasti wah gila banyak banget nih kesalahannya nih. Kesalahan di sini. Tapi itu kan yang sambil berjalan, sambil kita perbaiki. Perbaiki itu bisa macam-macam caranya. Kita habis selesai video kita tonton, agak aneh di sini, nextnya jangan gitu. Atau bisa juga ngelihat contoh orang yang udah lebih sukses dari kita di bidang itu, kita lihat cara membawakannya seperti ini, yang bagusnya kita ambil, yang negatifnya kita tinggal. Ada nggak yang Om Fitra jadiin referensi waktu itu, waktu saat awal-awal mulai? Ada, tapi tidak satu, ada beberapa dan semuanya luar negeri. Karena luar negeri sudah memulai lebih dulu mempresentasikan mobil secara visual. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Kayak misalnya siapa, Om? Ada Top Gear, ada even dari Auto Bild Jerman, ada dari Auto Express Inggris. Itu semua saya pelajari cara mereka menulis artikel atau cara mereka membawakan review mobil di video. Dan saya sempurnakan untuk pasar Indonesia, karena nggak semuanya bisa dianut di Indonesia. Yang paling berbeda apa biasanya? Yang paling berbeda adalah struktur pajak di sana berbeda, jadi saya nggak bisa ngomongin struktur pajak di sana. Okay. Terus habis itu jokesnya apa? Humornya beda sana dengan sini. Kemudian kedekatan dengan isu Indonesia, misalnya isu ganjil genap, isu 3-in-1 waktu itu ya. Nah itu yang dimasukkan. Tapi basic cara membawakannya saya banyak belajar dari luar negeri. Dan kalau saat memulai terutama sebagai YouTuber lah, sebagai content creator di YouTube gitu, kayak tadi Om Fitra bilang awalnya kan ya sambil terus belajar, sampai sekarang pun terus belajar. Dan biasanya semakin banyak yang melihat juga, semakin banyak yang komen, ada negatif juga ada. Iya pasti. Nah, biasanya atau selain saya mau tanya gimana menghadapi yang seperti itu, saya juga mau tanya, ada nggak komen momen-momen tertentu di mana komennya tuh kayak aduh ini sebel banget atau jadi gimana ada gitu? Komen negatif tuh pasti ada. Semakin besar kita akan ada komen negatif. Yang jelas komen negatif itu kita harus pilah-pilah. Ada komen negatif yang bersifat itu mengkritik untuk membangun kita, dan itu akan saya jawab. Terima kasih atas masukannya. Dan itu akan dievaluasi untuk di berikutnya itu kita terapkan. Ada juga yang emang haters. Nah kalau haters tidak akan saya jawab. Hanya ada 3 kemungkinan. Satu, saya biarin aja haters. Atau yang kedua, saya pin komennya jadi paling atas. Nanti akan di reply oleh yang lain. Atau kalau sudah menghina dan sara, saya delete. Tapi saran yang membangun itu justru saya bilang terima kasih ke yang memberi komen. Tapi pernah nggak sampai apakah atau gini, waktu memulai pertama kali kan juga pasti membangunnya itu berproses gitu. Betul. Ya. Sempat ragu nggak ini bisa nggak sih gue ntar bangun konten di YouTube seperti yang gue lihat di luar negeri kan banyak tadi kan sebagai referensi. Saya memulai bukan dengan keraguan waktu itu. Saya justru mulai dengan keyakinan. Saya yakin bahwa saya ngerti tentang mobil karena saya di dunia jurnalistik udah lama. Yang saya ragu adalah saya bisa membawakan depan kamera apa enggak. Tapi saya pikir ini bukan live.
coba aja dulu. Kalau misalnya nggak bisa, coba lagi. Kalau nggak bisa, coba lagi. Nggak berhasil, coba lagi. Sampai menurut kita layak. Jadi, nothing tulus. Kembali ke situ. Menanamkan mental seperti itu gimana, Om Fitra? Kita harus punya self-assessment yang objektif ke diri kita sendiri. Kita tidak boleh overestimate diri kita tidak boleh underestimate diri kita. Kita harus tahu persis SWOT kita. Strength, weakness, opportunity, dan threat kita. Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Opportunity apa yang ada buat kita dan ancaman apa yang ada buat kita. Nah, itu tidak semua orang memang punya keikhlasan untuk menilai dirinya sendiri secara objektif. Kita harus bisa, kita harus tahu kelemahan kita di mana supaya kita tidak terjebak masuk ke bidang yang sebenarnya itu adalah kelemahan kita. Nah, saya di masa muda, saya overestimate diri saya. Wah, saya hebat segalanya gitu kan. Begitu saya masuk dunia kerja, saya mulai tahu bahwa tiap orang itu dibuat berbeda-beda. Nah, ketika saya mau melangkah ke sesuatu yang baru, saya kembaliin ke SWOT diri saya. Saya kuat nggak di sini? Saya lemah nggak di sini? Nah, itu kita harus punya kemampuan objektif. Dan semua orang bisa secara objektif menilai dirinya asal dia jujur ke hatinya sendiri. Kalau orang nggak jujur ke hatinya sendiri, dia bisa salah menilai. Oh, gua kan paling jago. Sama lah kayak kita kalau ke anak kita deh, nggak usah ke kita sendiri. Oh, anak kita udah paling hebat semuanya deh. Berat buat kita ngakuin ada anak orang lain yang mungkin lebih hebat di sini, lebih hebat di situ. Nah, kita harus punya itu. Karena setiap orang memang beda-beda kelebihan dan kelemahannya. Kalau kita udah bisa self-assessment diri kita akan lebih kecil kemungkinannya untuk salah langkah. Itu. Nah, itu berkaitan sama passion. Banyak yang nanya ke saya, enak nggak kerja di dunia yang merupakan passion kita? Enak sekali. Saya setiap hari tidak merasa bekerja. Setiap hari ngerasanya kayak main-main. Tapi, bukan berarti bekerja di bidang passionnya itu untuk semua orang. Ada orang yang passionnya tidak selaras dengan skillnya. Saya kasih contoh. Passionnya main gitar. Tapi, dia main gitarnya cuma bisa nada dasar. Dia nggak akan kemana-mana. Dia akan cuma jadi orang yang hobi main gitar. Passionnya di balap, tapi kemampuan motoriknya lemah. Dia nggak akan bisa jadi pembalap. Tapi apakah itu tidak bisa, bukan jadi sesuatu yang bisa dibangun gitu? Nah, kalau kita udah punya passion, itu udah 50% modal. Kita punya 50%-nya lagi nggak? Skill di bidang passion kita. Kalau misalnya kita passionnya otomotif, wah, ternyata saya nggak bisa jadi pembalap. Otomotif kan masih luas. Jadi car designer, waduh, tapi matematika sama fisika saya lemah. Tapi saya pinter nulis, saya bisa menilai mobil. Yaudah, jurnalistik otomotif, mungkin itu lebih tepat. Oh, saya suka itu seni dan otomotif. Ya udah, mungkin bisa jadi desainer mobilnya ya. Nah, itu yang harus diselaraskan sama skill kita. Passion dan skill harus selaras kalau kita mau bekerja di passion kita. Apa yang terjadi kalau skill kita bagusnya di tempat lain, passion kita di tempat lain? Saya sangat passion di dunia balap. Tapi skill saya sangat hebat di bidang ekonomi, saham, bikin perusahaan. Ya udah, bekerjalah di bidang yang sesuai dengan skill kita. Uang yang didapat dari situ pakailah buat passion kita. Kayak gini. Jadi saya tidak bisa memaksakan orang, ayo dong kerja sesuai passion. Karena setiap orang diciptakan dengan kemampuan berbeda-beda dan passion orang bisa aja nggak selaras sama skillnya. Tapi kalau kita punya passion di bidang A dan kita yakin kita punya skill di bidang A juga, dan ternyata benar, dan kita bangun skill di bidang itu menjadi yang salah satu yang terbaik, ditambah dengan passion kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita. Itu menarik. Jadi menyelaraskan antara skill dan kita punya minat di bidang apa gitu ya. Kalaupun skill kita tidak di bidang A, tapi kita punya passion,
dan kita mau mempertajam skill di bidang A, kita udah punya modal yang kuat karena kita punya passion. Tapi orang juga kadang-kadang punya batasan. Nah, batasannya itu yang kita harus tahu. Wah, saya suka bidang otomotif, saya mau jadi perancang mesin, saya mau masuk teknik mesin. Tapi matematikanya merah terus. Oke, saya mau belajar matematika. Nah, didorong dengan passion dia bisa. Tapi setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Siapa tahu ternyata memang dia secara kemampuan tidak bisa matematika atau tidak bisa fisika. Nah, dia harus jeli ke dirinya dia sendiri itu. Dan jangan sampai salah. Wah, gua passion otomotif, tapi gua nggak bisa matematika, gua jelek mulu. Jangan-jangan bukan karena nggak bisa, jangan-jangan hanya karena dia malas. Tapi kalau dia tekunin sebenarnya otaknya mampu. Nah, itu self assessment itu penting sekali. Kalau kita tidak bisa self assess diri kita sendiri, coba ke psikotes. Lihat kita kuat di mana, lemah di mana. Oh, kita pernah coba psikotes berbeda-beda atau sendiri kalau gitu? Pernah. Pernah psikotes berbeda, di hitung-hitungan saya kuat, di logika dan mekanika saya kuat di situ. Bentuk semua gitu ya. Ada di bidang lain yang lemah. Di bidang seni saya lemah. Di bidang memori huruf saya lemah. Mengingat kata-kata itu saya lemah. Mengingat angka saya kuat. Seperti itu diselaraskan kemudian di otomotif ini. Iya, betul. Menarik nih Om Fitra. Banyak yang masih pengen saya tanyain. Tanya aja nggak apa-apa, apapun boleh. Tapi gini, saya mau kembali ke kegagalan tadi dulu deh. Di antara beberapa hal yang mau saya tanya ya. Tadi kan Om Fitra bilang ya saya sih ya nothing tulus gitu. Tapi saya cukup yakin setiap orang juga ada momen di mana dia down lah gitu. Mungkin lebih down dibandingkan momen yang lain. Gitu. Buat Om Fitra sendiri, momen kalau nggak keberatan tuh share gitu, momen apa yang Om Fitra merasa sangat down gitu dalam berkarir lah paling tidak gitu? Itu di tahun 2014 akhir, 2015 awal, ketika saya resign. Saya ngerasa saya udah ngasih semuanya buat kantor yang lama, tapi ada pihak-pihak yang menginginkan saya resign. Jadi bukan Om Fitra yang pengen resign, tapi justru ada pihak lain ya. Diminta resign. Gitu. Diminta resign dan saya nggak pernah ngerti sampai sekarang kesalahan saya itu apa, tapi saya diminta resign. Dan akhirnya saya resign dan ketika itu saya kehilangan pekerjaan saya. Kemudian saya juga di tahun yang sama kehilangan ibu saya. Dan pada saat itu saya juga nggak punya tabungan. Benar-benar itu saat yang sangat down. Tapi justru di saat yang down itu justru ternyata ada fighting spirit. Makanya saya nggak pernah bilang kegagalan. Kalau ada orang nanya, pernah gagal nggak? Nggak pernah. Tapi sering dapat pelajaran. Karena kalau kegagalan itu konotasinya terlalu negatif, kegagalan. Walaupun boleh aja itu dipakai terminologi itu, tapi kalau buat saya orang itu kalau melakukan sesuatu entah berhasil atau mendapatkan pelajaran. Saya sering mendapatkan pelajaran. Oh ya harus begini, oh ya harus begini. Nah itulah yang saya perbaiki supaya bisa mengumpulkan keberhasilan-keberhasilan. Tidak ada kegagalan, yang ada pelajaran. Pelajaran. Kalau orang bilang itu kegagalan, that's it. Ya udah, itu kegagalan. Tapi kalau orang bilang itu pelajaran, ada sesuatu yang bisa dia dapat dari ketidakberhasilan itu. Menarik nih, jadi ketidakberhasilan bukan kegagalan dan ketidakberhasilan yang memberikan pelajaran. Iya. Gitu. Kalau kita, gua gagal membina rumah tangga misalnya. Oh ya udah, dia adalah orang yang gagal membina rumah tangga. Wah, gua belum berhasil membina rumah tangga, bukan berarti dia gagal, tapi ada pelajaran dari yang sebelumnya yang dia ambil supaya di berikutnya dia menjadi lebih baik. Kalau ketidakberhasilan tidak kita ambil, kita tidak ambil ininya ya, nilai-nilainya atau kita tidak ambil pelajarannya, ketidakberhasilan menjadi kegagalan. Tapi kalau ketidakberhasilan kita ambil pelajarannya, ketidakberhasilan itu akan menjadi keberhasilan yang lain. Kalau tidak kita ambil pelajarannya, baru dia menjadi kegagalan. Lo orang yang gagal. Udah nggak berhasil, nggak lo ambil pelajarannya lagi. Nah, terkadang kan saya masih mau mendalami sedikit di area ini.
terkadang ada ketidakberhasilan yang rasanya berat sekali atau besar sekali gitu. Nah, dimana orang kadang suka bilang atau merasa sulit untuk menemukan apa pembelajaran ini, apa it's too painful dan seterusnya gitu. Nah, tentunya setiap orang beda-beda tergantung ketidakberhasilannya apa. Tapi saya kasih contoh yang paling gampang. Tidak ada satupun kecelakaan mobil, motor atau pesawat yang terjadi begitu saja. Pasti ada penyebab. Setiap kecelakaan, terutama pesawat terbang, pasti diselidiki apa penyebabnya dan pasti ada penyebabnya. Begitu juga ketidakberhasilan kita. Kasih saya contoh apa aja ketidakberhasilan, saya bisa mencari pelajarannya dari situ, atau minimal melihat ketidakberhasilannya di mana. Misalnya ada, saya pengen memecahkan rekor dunia. Sekarang rekor dunia 9 detik untuk lari 100 meter. Saya pengen pecahin jadi 8 detik. Saya berusaha keras, saya ikhtiar, saya berdoa, berlatih tiap hari. Tidak berhasil. Tapi kalau saya nggak ngerti kenapa nggak berhasil, ya udah saya gagal. Tapi kalau saya ngerti, oh ya secara fisik manusia memang belum dimungkinkan untuk segitu. Oh iya, artinya target saya yang ketinggian. Targetnya nggak bisa setinggi itu. Nah, itulah menjadi ketidakberhasilan yang akan memberi pelajaran ke kita supaya kita memperoleh kesuksesan yang lain. Kalau orang yang kan sebagai seorang entrepreneur atau bahkan dalam hidup gitu, salah satu karakter atau mental yang perlu kita bawa adalah kegigihan. Gitu. Iya, pasti. Nah, artinya saat kita ada ketidakberhasilan, kita bangkit kembali dengan mempelajari apa yang bisa dimanfaatkan dari ketidakberhasilan tadi, gitu kan? Kita bangkit lagi, kita bangkit lagi. Nah, namun banyak juga yang suka bertanya, kapan kita bisa tahu batasannya? Apakah ini gue harus bangkit lagi atau mungkin gue harus pindah ke tempat yang lain, ke jalur yang berbeda gitu? Nah itu balik lagi ke self assessment. Kalau tidak berhasil terus, kita lihat ketidakberhasilannya karena A, B, C. Dah kita coba. Gagal lagi, bukan, tidak berhasil lagi. Kita lihat, loh karena A, B, C lagi. Oke kita perbaiki lagi. Loh ternyata A, B, C lagi. Yang mungkin memang A, B, C ini unachievable gitu, tidak bisa dicapai. Ya udah kita ganti ke target yang lain. Oh, kalau penyebabnya sama terus. Kalau penyebabnya sama terus, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama terus, gitu kan? Ya. Nah, artinya memulai dari mengidentifikasi dulu apa penyebabnya tadi itu. Makanya assessment, identifikasi itu penting sekali, dan yang paling susah adalah mengidentifikasi diri kita. Banyak orang tuh dia kerja di kantor dan dia ngerasa dia bisa jadi entrepreneur ulung. Padahal tanpa disadari sebenarnya dia nggak punya skill itu. Yang dia punya hanyalah semangat, tapi skillnya dia nggak punya. Dia coba resign, dia tidak berhasil. Dia harus tahu tidak berhasilnya apa. Banyak orang tuh gampangin. Wah ya ini sih soalnya pesaing gue curang sih begini. Wah ini sih soalnya pas pandemi tiba-tiba jadi nggak ada ini gitu ya. Tanpa dia sadari bahwa mungkin ada kesalahan pengelolaan. Mungkin emang dia lebih baik jadi pekerja dibanding entrepreneur. Tidak semua orang itu berbakat jadi entrepreneur. Ada orang yang lebih sukses ketika dia kerja sama orang lain ketimbang dia jadi entrepreneur. Ada orang yang bisa lebih sukses jadi entrepreneur ketimbang kerja sama orang lain. Apa yang paling membedakan kalau dari pengalaman Om Fitra di kedua belah jadi pegawai maupun jadi entrepreneur? Orang yang berhasil di entrepreneur itu adalah orang yang punya visi bagus. Visi bagus tuh artinya visinya itu tidak mainstream, kemudian visinya itu bisa dicapai dan dia punya skill buat mencapainya. Itu dia punya visi dan punya manajerial yang bagus. Ciri-ciri entrepreneur yang sukses. Kalau ciri pekerja yang sukses, dia mungkin nggak punya visi kuat, dia mungkin nggak punya kemampuan manajerial, tapi dia mampu mengerjakan pekerjaannya paling baik di antara yang lain. Dia hanya perlu dikasih tahu apa job desk-nya dan dia akan lakukan sangat baik. Jadi dia perform berdasarkan apa instruksi atau apa gitu? Betul. Dan nggak semua orang sukses di dunia itu entrepreneur. Banyak juga orang
sukses di dunia yang memang dia adalah pekerja yang mencapai top level. Jadi saya nggak setuju kalau bilang bahwa semua orang kalau mau berhasil harus jadi entrepreneur. No. Di kantor pun banyak kesempatan untuk sukses. Atau kalau mau sukses harus dikerja di kantor besar. No. Kerja di luar jadi pengusaha juga bisa sukses. Asal kita tahu ke bidang mana dan kita cukup jujur menilai diri kita seperti apa. Tadi yang Om Fitra sempat bilang tadi jujur dan membangun keikhlasan tadi kan dalam itu yang sering kali orang nggak gampang gitu. Kalau dari Om Fitra sendiri bagaimana kalau kita ikhlas, kalau kita mengesampingkan emosi, mengesampingkan ego, kita itu akan jadi manusia yang lebih bisa melihat hal itu secara makro, nggak cuma mikro aja. Kita bisa ngelihat secara keseluruhan dan kita bisa ngelihat secara jujur. Kalau kita ada ego di situ, ada emosi di situ, itu kita nggak akan bisa assess diri kita. Makanya kita assess diri kita dengan kesampingan emosi. Saya mungkin orang yang paling jarang emosional karena saya udah belajar bahwa emosi itu sesekali kita butuhkan, tapi kalau kebanyakan itu justru menghambat hidup kita. Emosi dalam arti marah atau apa gitu maksudnya? Atau marah apa atau nih? Ego, atau tidak terima ketika ada orang lain lebih baik dari kita, atau gampang terpancing emosinya. Om Fitra belajar dari mana kayak gitu? Nggak, kita semua belajar dari hidup kita kan. Kita bisa tapi kan ada orang yang nggak kita ngalamin hal sama tapi tidak mendapatkan pembelajarannya itu. Iya, tinggal kitanya. Kita mau ikhlas nggak untuk belajar dari orang lain? Kita mau nggak ikhlas bahwa kita mempelajari orang lain untuk hidup kita? Mempelajari orang lain untuk hidup kita. Iya. Jangan kita ngerasa kita superior sendiri dan orang lain itu nggak ada apa-apanya dibanding kita. Gitu. Ya. Nah, kemudian kembali ke otomotif lagi, Om Fitra. Kalau awal mulanya, ini koreksi saya kalau salah ya. Awal mulanya kan memang sangat punya minat di dunia otomotif. Ya. Jadi ingin terjun ke situ karena memang Om Fitra suka. Jadi karena gue suka gitu kan. Tapi semakin kesini kalau saya melihat kan juga pekerjaan itu kayak mereview, membuat konten dan seterusnya itu lebih memberikan informasi ke publik juga ke masyarakat. Kalau di mata saya gitu ya, bukan hanya tertarik tapi juga ada kepedulian gitu sama dunia otomotif gitu. Kalau di mata saya, koreksi kalau saya salah dan kalau seandainya betul, ada nggak momen dimana kayak transisi antara gue kepengen melakukan sesuatu lebih dari sekedar buat gue doang gitu? Itu sudah tertanam sejak saya pertama kali jadi jurnalis. Jadi jurnalis, kita tuh kerja panas-panasan ngeliput mobil, hasilnya buat orang lain yang baca. Oke. Nah, terus abis itu sampailah suatu ketika saya mau beli mobil, tapi saya sendiri belum pernah mereview mobil itu. Saya tonton review orang lain. Dari situ saya tahu betapa bergunanya ya informasi itu untuk orang. Betapa bergunanya ya saya memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Mobil apa tuh kalau boleh tahu? Gitu. Mobil apa ya waktu itu? Saya tuh mau beli Toyota Corolla Twin Cam waktu itu. Waktu itu Corolla Twin Cam, waktu itu belum ada YouTube seperti sekarang ini. Saya lihat dari majalah luar. Saya lihat dari majalah luar gitu kan. Keunggulannya ini, kelemahannya ini gitu kan. Dan di situ saya jadi, oh iya ya. Bahkan bukan hanya mobil, mau nonton film aja saya lihat resensinya dulu. Mau makan aja saya lihat reviewnya dulu gitu. Oh, mobil penting banget. Dan ketika saya bikin video, yang paling bikin saya bahagia tuh bukan ketika view-nya gede. Tapi ketika ada orang komentar, Om Fitra, saya gara-gara rekomendasi Om Fitra ini saya beli mobilnya dan ternyata benar kelebihan dan kelemahannya sesuai yang Om Fitra bilang. Wah, itu rasanya, oh ya, informasi saya berguna. Jadi ada dan kalau di agama saya kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi ada unsur kebermanfaatan untuk yang lain. Jadi salah satu justru kepuasan tertingginya saat ada komentar-komentar begitu. Betul. Dan sekarang
masih sempat terpikir nggak, Fitra kan udah jalanin area ini di bidang ini udah cukup lama nih ya. Masih sempat terpikir ingin mencoba bidang yang di luar otomotif? Ada tawaran-tawaran gitu, ada nggak? Bidang lain di dalam bidang otomotif ada beberapa tawaran-tawaran, tapi saya merasa bahwa yang saya lakukan ini juga masih banyak yang bisa dieksplor ke depannya. Dan kalau bicara tidak puas, manusia itu tidak akan pernah puas. Pasti saya akan mikir, wah ternyata masih ada yang lebih sukses lagi, misalnya secara materi gitu ya. Wah harus kerja begini nih kalau mau lebih kaya lagi. Atau saya bisa ngelihat ke atas terus dan pindah lagi ke bidang ini segala macam. Tapi sekali-sekali kita juga harus ngelihat ke belakang. Kita ngelihat ke belakang, ke perjalanan panjang yang udah kita laluin sampai di posisi kita sekarang. Dan kita syukurin posisi itu. Jadi kalau buat sekarang, saya belum terpikir untuk mencoba hal lain, tapi saya bukannya menutup mata. Kalau memang ternyata ada hal lain yang bisa kita coba, why not? Tapi bidang ini belum terpikir untuk ditinggal karena ini adalah bidang yang saya cintai. Gitu. Kalau Om Fitra sendiri melihat dunia otomotif di Indonesia dan atau mungkin khususnya kalau saya lebih spesifik tentang konten-konten mungkin di YouTube atau secara umum konten mengenai dunia otomotif. Jadi konten tentang otomotif ini mulai banyak di YouTube ya. Tapi memang lebih berat untuk bisa eksis di dunia otomotif di YouTube dibandingkan di bidang lain. Karena otomotif adalah barang yang mahal, mobil. Untuk orang itu percaya ke kita tuh harus punya reputasi yang dibangun lama. Jadi nggak bisa YouTuber otomotif itu baru sekarang keluar tiba-tiba langsung gede semua orang percaya. Itu pelan-pelan. Itu perjuangannya lama gitu kan. Tapi kalau kita bukan passion di otomotif, pasti kita tidak akan betah bekerja di dunia otomotif. Nggak sabar. Tapi kalau kita passion di dunia otomotif, ini adalah dunia pekerjaan yang sangat menyenangkan karena sama sekali tidak terasa seperti bekerja setiap hari. Orang suka bilang, ya lo beruntung bisa kerja di bidang yang lo suka. Kan nggak semua orang bisa begitu. Emang nggak semua orang bisa. Dan gini, tidak semua orang memiliki keberuntungan dia bisa kerja di dunia passionnya dia dan punya skill yang bagus di passionnya dia. Tapi setiap orang punya keberuntungannya masing-masing. Kalau kita cuma ngelihat satu orang dari satu sisi keberuntungannya, kesannya kita orang yang paling sial. Padahal kita pasti punya banyak keberuntungan yang lain. Mungkin kita punya keluarga yang lebih harmoni. Mungkin kita nggak punya utang, mereka punya. Mungkin kita punya paras yang lebih ganteng atau cantik dibanding mereka gitu. Itu kan keberuntungan tiap orang beda-beda. Jangan bilang orang lain tuh beruntung, kita enggak. Setiap orang tuh bahkan dilahirkan ke dunia aja itu udah suatu keberuntungan buat kita. Setiap orang punya keberuntungan. Jadi jangan terlalu kacamata kita ke orang lain terus, baik itu di atas maupun di bawah. Lebih penting lagi kita ngeliat diri kita sendiri. Menarik Om Fitra nih. Najwa Shihab misalnya, dia wartawan, dia mewawancarain orang, dan rata-rata orang yang diwawancarai adalah orang-orang yang sukses atau wakil rakyat semua. Tapi apakah Najwa Shihabnya nggak beruntung? Ya udah, dia di satu sisi dia lebih beruntung daripada yang dia wawancara itu semua. So, setiap orang punya keberuntungannya masing-masing. Jadi jangan terlalu banyak melihat untuk membanding-bandingkan keluar, tapi tadi kayak Om Fitra bilang justru melihat ke dalam. Jangan terlalu merasa diri kita adalah orang yang paling patut dikasihani di dunia, tapi juga jangan jumawa juga. Kita harus lihat di atas kita ada apa, di bawah kita ada apa, kekuatan diri kita apa. Harus seperti itu. Kalau ke depannya ada visi atau apa tantangan yang ingin Om Fitra ambil ke depannya? Ada. Sebenarnya tuh saya pengen hasil kerja saya itu bisa dinikmatin nggak hanya oleh orang Indonesia, tapi juga dunia gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sambil jalan. Dan bidang otomotif kemungkinan akan saya jalani terus karena memang di situ passion saya. Dan saya sudah invest 20 tahun lebih mengasah skill saya di situ. Tapi platform kita bisa
lincah mengikuti zaman. Misalnya 5 tahun lagi bukan YouTube tapi hologram.com misalnya, kita pakai hologram, ya kita belajar. Tapi yang jelas bidang otomotif ini adalah bidang yang saya cintai, dan untuk kedepannya saya tidak berencana untuk berpindah bidang, tapi untuk lebih meningkatkan kualitas apa yang saya kerjakan di bidang ini. Itu ke depannya. Om Fitra Eri, terima kasih. Sama-sama Mas banyak Ali. sekali atas obrolannya. Mungkin ini singkat tapi kayaknya padat dengan syarat dengan ilmu. Buat Terima saya belajar banyak banget dari Om Fitra. Sama-sama, terima kasih juga Mas Ali. Buat lo semua, gue yakin seperti gue belajar banyak dengerin dari Om Fitra ini. Dan saya suka bilang selain semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan. Yes. Ya, semoga dimanfaatkan juga pembelajarannya. Dan thank you banget Om Fitra dan bisa kita bertamu di sini. Terima kasih Mas Ali. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu mudah-mudahan dimanfaatkan bawah. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.